Assalamualaikum semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mimin hari ini akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Haruka, mantan anggota JKT48. Ia yang dijebak oleh sebuah game yang mengerikan yang sengaja dibuat bagi mereka karena dendam seseorang yang sering dibuli. Akibat dari bulian semasa sekolah itu, korban dapat merubah sikap dan perilaku serta meninggalkan trauma yang mendalam. Sebelum melanjutkan mendengarkan alur cerita film ini, dipersilahkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, biar Mimin bersemangat buat alur cerita lagi. Film yang dibuka dengan adegan seorang pria parubaya sedang berada di sebuah ruang kelas yang setengah mati ketakutan dan di pipinya juga ada bekas sayatan besi panas seperti membentuk huruf X. Dia lalu disodorkan sebuah kotak berwarna merah. Lalu dengan tangan yang gemetar ia mengambil dan membaca tulisan di selembar kertas merah dari dalam sebuah box kaleng itu. Ia pun berulang kali mengatakan kata mohon maaf. Cerita film ini kemudian lanjut dan berlari ke sebuah jalan raya yang padat oleh para pejalan kaki. Tiba-tiba saja ada sesosok tubuh yang terjun bebas dari atas gedung. Sedangkan di jalan raya itu ada seorang pria bernama Hideaki yang sedang asik mendengarkan musik lewat headphone-nya tanpa menyadari ada orang yang jatuh tepat di belakang dirinya. Betapa setengah mati terkejutnya ia setelah mengetahuinya. Sosok itu baru diketahui ia adalah seorang pria yang berprofesi sebagai seorang guru sekolah dasar bernama Tuan Morino yang kebetulan juga bekas gurunya Hideaki. Tapi nampak sekilas tanpa ada yang menyadari adanya sosok wanita misterius yang merekam kejadian tersebut. Rumor pun beredar di masyarakat mereka yang jadi korban dalam kasus ini atau orang hilang rata-rata pernah menjadi pembuli, dan banyak juga yang bilang itu hanyalah sebuah mitos. Tapi ada sebuah media menulis bahwa pelakunya memang orang yang pernah dibuli. Hal itu coba dipaparkan oleh seorang dosen tempat Hideaki kuliah bersama pacarnya yang bernama Rikako Myojin. Dosen itu pun lanjut menceritakan bahwa faktanya di pertengahan abad ke-13 ada kelompok rahasia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan di sebuah kota di Jerman Barat karena pada waktu itu Jerman masih terbagi menjadi dua barat dan timur. Pemerintah dibuat tidak berkutik oleh gangguan keamanan. Di saat Hideaki dengan gaya yang flamboyannya lagi ngobrol dengan cewek, Rikako pacarnya jadi cemburu karena Hideaki tidak mengangkat telepon atau membalas SMS yang dikirim oleh Rikako. Ketika HP Hideaki berhasil direbut oleh Rikako, ia jadi teringat dengan Tuan Morino yang mati bunuh diri itu. Karena pada waktu reuni 3 hari lalu ia nampak baik-baik saja. Pada malam itu ketika acara reuni sekolah dasar ia teringat saat menawarkan sebotol bir pada Tuan Morino, mantan wali kelasnya itu yang juga mengatakan bahwa ia telah menikah tahun lalu, dan membuat semua mantan muridnya jadi terkejut yang langsung mendatangi gurunya itu. Di kemeriahan acara itu tiba mantan ketua kelas mereka yang terlambat datang yang bernama Koizumi yang diperankan oleh Haruka Nakagawa yang berprofesi sebagai guru TK. Guru Morino juga sempat memuji Koizumi yang sekarang sudah besar dan cantik seperti istrinya. Malam itu Hideaki, Ishimatsu dan Koizumi sepulang dari melayat mereka menemukan ada kejanggalan dan keanehan dalam kematian mantan gurunya itu. Mereka menyangka bahwa mantan gurunya itu mungkin punya masalah dengan teman mereka Shinju dan Yoshike. Karena bersama kedua orang temannya itulah Tuan Morino pergi selepas acara reuni. Beliau pergi dalam keadaan mabuk berat dan diantar pulang kedua temannya itu. Dikala berada di rumah Hideaki bersama pacarnya Rikako. Saat itu Rikako sibuk mencuci tangannya yang sudah bersih dari kotoran berulang-ulang kali. Hideaki mendapat kiriman berupa kaset video. Saat diputar memperlihatkan adegan penyiksaan oleh beberapa orang yang dengan sengaja merekam kejadian tersebut. Hideaki menanggapinya dengan biasa. Awalnya ia mengira itu film porno dan ketika pacarnya memperlihatkan gambar seorang wanita menyeramkan yang tidak sengaja tertangkap kamera ia menyebut bahwa rekaman itu film hantu Sadako. Hideaki juga mengatakan bahwa malam itu sepulang dari reuni ia juga sekilas melihat wanita aneh dengan wajah yang menyeramkan. Hideaki bersama pacarnya lalu melaporkan temuan mereka kepada polisi.
tapi polisi menganggapnya itu cuma kejadian bunuh diri saja, dan lagi kasusnya sudah ditutup lagi pula mayatnya juga sudah dikremasi jadi sulit bagi polisi untuk mengusutnya lagi. Hideaki. Hideaki lalu mengajak pacarnya ke rumahnya Ishimatsu guna minta menyelidiki tentang sosok gadis yang menyeramkan yang ada di video itu. Ishimatsu mengatakan apakah Hideaki masih ingat dengan gadis yang bernama Mariko Kaburagi yang pada saat acara reuni ia tidak datang dan lagi di waktu masih sekolah dasar ia gadis yang sering dibully oleh mereka. Ishimatsu hanya menduga mungkin saja yang di video itu teman mereka Mariko Kaburagi. Hideaki jadi teringat sewaktu masih SD bersama teman-teman membuli dirinya dengan mengatakan gadis yang bau, kotor dan jorok. Saat Hideaki melaporkan perbuatan temannya itu pada guru Marino, tapi gurunya itu malah menanggapinya dengan santai sambil mengatakan itu cuma candaan yang biasa nanti mereka juga akrab dengan sendirinya. Malam itu Hideaki tiba-tiba mendapat telepon dari pacarnya yang ketakutan dengan mengatakan ia sedang diikuti oleh seorang wanita aneh seperti yang di dalam video. Ia minta pada Hideaki agar segera menyusulnya. Hideaki langsung tancap gas dengan mengayuh sepedanya ketika akan mendekati tempat yang dituju. Hideaki terkejut dan jatuh dari sepeda karena hampir saja menabrak wanita misterius itu. Sambil terduduk lemas ia lantas mendapatkan telepon dari pacarnya yang mengabarkan bahwa ia sudah sampai di rumah. Hideaki jadi penasaran dengan sosok misterius itu, langsung saja ia lari mengejarnya. Saat ia bertemu dengan wanita itu Hideaki dibuat jadi tidak sadar. Saat siuman ia sudah berada di sebuah peti dengan tangan yang sudah terikat. Samar-samar terdengar suara dari televisi mengajaknya untuk bermain game. Rupanya dia tidak sendirian, dari dalam peti yang lain keluar juga temannya Shinju yang kesal terhadap Hideaki dan ingin menghajarnya karena menduga ini ulahnya. Rupanya bukan mereka berdua saja yang ada di situ karena di dalam peti yang lain ada juga suara seorang wanita. Setelah dibuka peti itu oleh Hideaki, mereka berdua jadi terkejut karena di dalamnya ada Koizumi. Mereka bertiga terkejut sepertinya sedang berada dalam ruang kelas yang dibuat persis sama seperti waktu mereka sekolah dulu. Ruangan itu pun dikunci dari luar. Hideaki pun langsung mengatakan pada Shinju dan Koizumi bahwa ini semua kerjaan Mariko Kaburagi sebagai balasan atas bully yang dilakukan padanya waktu mereka sekolah dasar dulu. Tiba-tiba saja masuk dua orang yang memakai penutup wajah. Shinju berusaha mendekati tapi dia malah tersengat listrik karena kedua orang itu memakai tongkat sentrum guna melindungi diri mereka dari serangan. Salah satu dari dua orang itu membuka tumpukan boneka dan di situ ada Yoshike yang lagi terkulai pingsan. Setelah Yoshike siuman, maka dimulailah sebuah permainan yang mengerikan dengan sebuah instruksi dari pengeras suara. Seseorang yang memakai penutup wajah memberikan sebuah kotak merah. Kotak itu persis seperti punya mereka sewaktu sekolah dulu saat membuli Kaburagi. Dari dalam kotak itulah ada sebuah instruksi yang wajib dilakukan. Sebuah gambar slide film ada di papan tulis di mana di dalam film itu guru mereka Morino mengingatkan kembali hukuman yang telah diberikan pada Kaburagi saat dia dibuli. Yoshike menjadi histeris dan ketakutan melihat wajah Mariko yang muncul. Ia lalu ingin lari dan keluar tapi penjaga itu langsung mengayunkan tongkat sentrumnya ke tubuh Yoshike hingga mengeluarkan busa di mulutnya. Melihat temannya diberlakukan seperti itu, Shinju berusaha menolongnya tapi ia juga mendapatkan sentruman juga. Guru mereka itu pun menjelaskan tentang aturan permainan yang akan dimainkan bahwa apabila namanya ada di papan roulette yang diputar, maka dia yang bermain dengan mengambil tiket undian di dalam kotak X game waktu yang diberikan selama 3 menit. Jika dia bisa menyelesaikannya, maka dia akan aman. Namun jika gagal, salah satu dari mereka akan menerima hukuman khusus. Nampaknya tanpa ampun lagi permainan pun dimulai dan video roulette diputar. Ternyata berhenti di nama Hideaki. Ia yang pertama mengambil tiket di box dan permainannya itu adalah duduk di paku seperti saat mereka lakukan pada Mariko waktu sekolah dulu. Permainan pun berlanjut, roulette diputar lagi, ternyata jarum berhenti di nama Hideaki lagi. Permainan itu adalah hukuman jepitan baju. Masing-masing temannya menjepit tangan Hideaki karena Koizumi dan Shinju tidak melakukannya dengan benar, maka Yoshike mendapatkan hukuman khusus yaitu tubuhnya disulut dengan besi panas yang bertanda silang.
Roulette diputar lagi dan berhenti di nama Koizumi. Dia menolak tidak mau mengambil tiket di dalam box tapi ia dipaksa harus mengambil tiket. Setelah dibaca hukuman yang diterimanya adalah hukuman kepala keriting yaitu rambut Koizumi harus dibakar. Dia menolak saat Shinju memaksa untuk membakar rambutnya hingga waktu yang diberikan terus berjalan. Koizumi pun terus meminta maaf, memohon ampun dan menyesal atas perbuatannya pada Mariko Kaburagi karena dulu ia pernah membuli juga ia menghasut semua gadis di kelas untuk menjauhi dan mengacuhkannya. Tapi Shinju tetap tidak peduli, ia ingin membakar rambutnya karena waktu yang diberikan telah habis. Akibatnya Koizumi menerima hukuman khusus, lehernya disulut dengan besi panas. Permainan pun berlanjut, roulette itu pun diputar lagi dan berhenti di nama Shinju. Hukuman yang diberikan adalah minum susu tanpa henti. Dan dia tidak mampu bertahan hingga punggungnya disulut dengan besi panas juga. Yoshike akhirnya dapat giliran juga, hukumannya adalah makan siang di sekolah, yaitu makan nasi basi yang sudah berulat. Roulette berputar lagi dan berhenti di nama Koizumi. Hukumannya alat penusuk pensil. Koizumi terus meronta-ronta pada temannya supaya berhenti menusuk di antara jari-jarinya, namun Shinju tidak peduli. Ia tidak ingin tubuh Koizumi disulut dengan besi panas lagi apabila gagal melakukannya. Koizumi berteriak dengan keras dikala jari tangannya tertusuk dan berdarah. Pada permainan selanjutnya, bagi mereka yang gagal melakukan tugas akibatnya tubuh mereka disulut dengan besi panas. Mereka berteriak-teriak agar Kaburagi memaafkan kelakuan mereka sewaktu membulinya, tapi Kaburagi tidak mau memaafkan dan permainan terus berlanjut. Jarum roulette itu berhenti berputar di nama Hideaki. Ia kena hukuman yaitu tamparan keras. Suasana sudah berubah, yang awalnya mereka bersahabat tapi sekarang mereka sudah tidak peduli lagi satu dengan yang lain. Instruksi yang diberikan pun dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, bahkan terkadang ingin saling bunuh. Ketiga temannya itu merasa ada yang janggal dengan Hideaki karena tubuhnya tidak pernah dapat hukuman disulut dengan besi panas. Koizumi lalu tanpa ampun melaksanakan perintah tersebut. Permainan itu dilanjutkan, roulette diputar dan jarum berhenti di nama Hideaki lagi dan hukumannya nomor 13, yaitu hukuman mati. Seingat mereka saat permainan yang mereka mainkan pada waktu membuli Mariko Kaburagi dulu, apabila tiket yang keluar nomor 13 dan melaksanakannya maka setelah itu permainan pun berakhir. Itu artinya mereka harus membunuh Hideaki terlebih dahulu dan permainan pun berakhir. Tentu saja hal itu ditolak oleh Hideaki karena ia tidak ingin ketiga temannya itu membunuh dirinya. Tapi mereka tidak peduli untuk mengakhiri permainan yang mengerikan ini. Mereka harus menghabisi Hideaki dengan cara menjerat lehernya dengan tali, yang berarti permainan pun selesai. Ternyata Hideaki cuma pingsan saja dan ia terbangun sendirian karena teman-temannya sudah tidak berada di tempat. Lantas ia melihat pintu yang terbuka, ia pun keluar mencari teman-temannya itu. Tak disangka ia melihat Yoshike bersama seorang pria yang memakai penutup wajah dan ia langsung menghajarnya. Dibantu oleh Yoshike, mereka berdua berhasil melumpuhkan pria itu. Mereka lalu pergi menyelamatkan Koizumi dan Shinju. Mereka berempat mencari seorang pria lagi yang memakai penutup wajah yang berhasil melarikan diri, dan mereka juga mencari Kaburagi yang diperkirakan berada di gedung ini. Pencarian mereka akhirnya menemukan Kaburagi yang berada dalam sebuah ruangan. Tapi betapa terkejutnya Hideaki yang membuat dia susah bernafas, ternyata gadis itu adalah pacarnya, yaitu Rikako, wanita yang memakai baju hitam seperti yang ada di dalam video. Mereka bertiga, Koizumi, Shinju, dan Yoshike, menginterogasi Rikako sambil Koizumi memanaskan besi. Saat mereka bertanya, Rikako cuma diam saja sedangkan Hideaki masih sesak nafasnya. Tiba-tiba saja Rikako memanggil nama Hideaki yang membuat mereka bertiga terkejut. Mereka lalu menyangka bahwa Hideaki terlibat dalam permainan ini. Rikako yang mulai terdesak lalu ia mendorong tubuh Koizumi. Tanpa sengaja besi panas yang berada di tangannya Koizumi mengenai wajahnya Shinju. Akibatnya wajah Shinju menjadi rusak dan besi panas itu dirampas olehnya lalu dipukulkan ke kepala Koizumi hingga berdarah yang membuat Koizumi jatuh tersungkur dan tewas. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Hideaki dan langsung membawa pergi pacarnya untuk bersembunyi menghindari kejaran Shinju dan Yoshike. Persembunyiannya mereka lantas dipergoki oleh Shinju.
dan Hideaki langsung menghajar Shinju, maka terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Kesempatan itu digunakan oleh Rikako buat menghapus file datanya dan ia juga membakar ruangan itu. Perkelahian antara Shinju dan Hideaki masih berlangsung dalam ruang gelap. Di dalam ruang gelap itu Shinju, seperti orang kesetanan terus mencari Hideaki yang bersembunyi, tapi saat Hideaki akan keluar dari persembunyiannya dia dicegat oleh Yoshike. Tapi Shinju yang nampak seperti orang kesetanan itu memukul Yoshike hingga jatuh tersungkur dan tewas. Menyadari apa yang dilakukannya itu salah, ia langsung memeluk tubuh Yoshike seakan menyesali apa yang dilakukannya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Hideaki. Dengan tongkat besi yang sudah berada di tangannya langsung saja ia memukuli Shinju berkali-kali tanpa ampun sampai mati. Ia pun bertemu dengan Rikako yang sepintas selalu mirip dengan gadis yang ada dalam video itu. Mereka berdua itu pun keluar dari bangunan itu. Hideaki lalu mencoba bertanya pada pacarnya itu apakah dia Mariko Kaburagi, tapi belum dijawab pertanyaan itu oleh pacarnya. Buru-buru Ishimatsu datang menghampiri mereka. Karena ia sedang mencari sekolah yang mirip seperti yang ada di video itu, ia lantas kaget melihat tubuh Hideaki yang mengerikan berlumuran darah. Dan mereka berdua terkejut. Tiba-tiba saja Rikako menghilang tanpa jejak. Namun Hideaki sepintas melihat sepatu Ishimatsu ada bekas darah dan benar saja dugaannya. Saat ia membalikkan badan, nampaknya Ishimatsu akan memukulnya dari belakang. Untunglah Hideaki dengan sigap menangkap tangan Ishimatsu. Hideaki curiga bahwa salah satu pria bertopeng yang berhasil melarikan diri itu adalah Ishimatsu. Lalu kenapa ia tega berbuat seperti itu? Karena mereka adalah kelompok orang yang mengatasnamakan keadilan. Mereka membantu para korban penindasan dan keluarganya. Mereka harus menghukum seseorang yang melakukan kejahatan yang tidak dihukum. Mereka dengan sukarela menolong para korban. Bukan Kaburagi yang merencanakan aksi balas dendam itu, tapi semua itu ide dari dirinya, yang memasukkan nama mereka agar mereka juga bisa merasakan bagaimana rasanya sakit yang diderita menjadi korban permainan hukuman. Ishimatsu juga tahu bahwa dia adalah target selanjutnya. Hideaki pun minta maaf meski ia tidak membuli dirinya dan Mariko karena ia menutup mata atas apa yang dilakukan Shinju dan teman-temannya. Lagi pula ia sudah tidak ingat lagi kejadian tersebut. Ishimatsu juga sudah lupa dengan kejadian itu, tapi masih ada bekas di kepalanya setelah pulang ke rumahnya abis dibully. Suara bel di sekolah masih terus terasa sampai sekarang di telinganya. Hideaki tidak bisa merasakan apa yang ia rasakan. Rasa takut dan trauma sudah mendarah daging. Umpatan serta caci maki yang diterima Mariko karena ia dituduh kotor dan menjijikkan masih membekas sampai sekarang. Ia terus-menerus membasuh tubuhnya berulang-ulang selama berjam-jam karena mendengar kata-kata tersebut menggema, masih kotor, masih kotor. Dia tidak bisa lepas dari suara-suara itu sampai sekarang. Betapa terkejutnya Hideaki bahwa yang dikatakan oleh Ishimatsu itu adalah pacarnya Rikako. Mereka adalah korban dari bulian. Hideaki jadi teringat saat Rikako waktu di rumahnya mencuci tangannya yang sudah bersih dari kotoran lama sekali dan berulang-ulang. Dan sekarang ia sudah berubah menjadi seorang pembunuh berantai berdarah dingin yang sudah tidak punya perasaan. Ishimatsu lalu merekam Hideaki yang terus meronta-ronta dari tangkapan orang-orang Ishimatsu sebagai bukti untuk menghakiminya. Dengan tangan yang terikat dan wajah yang tertutup, Hideaki dibawa ke atas gedung hingga Ishimatsu membuka kain penutup wajahnya. Ia mohon pada Ishimatsu untuk dipertemukan dengan Rikako, tapi permohonannya ditolak oleh Ishimatsu karena dia sekarang sudah menjadi orang yang tidak mempunyai emosi atau perasaan karena semua itu ulah dari mereka yang sering membuli dirinya. Dengan tongkat sentrum dan kamera di tangan, Ishimatsu mendorong tubuh Hideaki, tapi sebelum jatuh tangannya memegang tubuh Ishimatsu hingga keduanya pun terjun bebas jatuh ke tanah. Tapi sungguh beruntung nyawa Hideaki masih bisa selamat karena tubuhnya jatuh tepat menimpa tubuh Ishimatsu. Dengan kamera di tangan, Rikako merekam kejadian tersebut. Rupanya sandiwara mereka saja karena polisi saat menangani pengaduan rekaman video oleh Hideaki dan Rikako. Ia ternyata bagian dari organisasi itu. Ia yang memberikan tugas pada Rikako untuk misi selanjutnya dan ia akan menyampaikan hal itu pada bos mereka. Dan ternyata orang yang dipanggil bos itu adalah dosen Hideaki dan yang lebih mengejutkan lagi ia ternyata adalah ayah dari Rikako atau Mariko Kaburagi. Rikako datang membesuk Hideaki di rumah sakit. Ia minta pada pacarnya itu supaya meninggalkan organisasi itu karena ia sungguh-sungguh mencintai Rikako. Ia berjanji akan melindungi dirinya. Dengan pisau dan apel di tangan ia mengingatkan pada Hideaki bahwa ia dulu pernah mendengarkan kata-kata itu dari mulut Hideaki pada waktu permainan hukuman saat dulu membuli dirinya.
Rupanya kata-kata itu masih membekas di kepalanya dan Hideaki pinta supaya Rikako tidak membunuh orang lagi. Tapi bagi Rikako, ia harus melanjutkan permainan nomor 13 yaitu menghabisi Hideaki. Skenario pun harus berakhir. Rikako mau jadi pacar Hideaki karena tujuannya adalah membunuh mereka bertiga, Koizumi, Shinju, dan Yoshike. Begitu juga Hideaki karena namanya ada dalam daftar Ishimatsu orang yang harus dihabisi. Karena dulu saat permainan hukuman selesai dilakukan oleh Mariko, orang selanjutnya adalah Hideaki dan Hideaki diberi kesempatan oleh Shinju kalau tidak mau bermain maka ia harus menunjuk seseorang buat menggantikannya yang kebetulan pada waktu itu lewat Ishimatsu dan Hideaki menunjuk Ishimatsu buat menggantikan dirinya. Oleh karena itu Rikako harus membalaskan dendam Ishimatsu dengan pisau yang sudah terhunus di tangan. Ia menyayat-nyayat tubuh Hideaki. Tapi ternyata itu cuma ketakutan Hideaki yang teramat sangat. Ia menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Hal itu membuat Rikako mengurungkan niatnya buat menghabisi Hideaki. Rikako melaporkan pada atasannya bahwa tugasnya sudah selesai dengan mengatakan target sudah dihabisi semua, padahal ia masih menyisakan Hideaki. Mungkin ia menaruh hati atau kasihan padanya dan Rikako pun siap melaksanakan tugas selanjutnya buat menghabisi orang-orang yang sering membuli.